Dan saudara, kita sudah terhubung dengan Kapus Datin BNPB Abdul Muhari dan Bupati Pd Jaya Sibral Malaysi, keduanya dari sambungan telepon. Terima kasih. Selamat siang Bapak-Bapak. Saya ke Pak Am terlebih dahulu. Pak Am, bagaimana evaluasi BNPB terhadap penanganan banjir di Sumatera selama ini, Pak? Ya, untuk secara umum Mbak Renata, jadi untuk Aceh saat ini memang masih ada beberapa kabupaten yang masih dalam fase tanggap darurat yang masih di fase krusial. Artinya untuk 5 aspek pencarian pertolongan, kemudian distribusi logistik, pembukaan akses jalur darat, pemulihan sektor komunikasi berbasis seluler, dan pemulihan sektor energi, listrik, dan BBM itu masih terus berlangsung. Ada beberapa kabupaten yang lain seperti Subu Salam dan beberapa kabupaten lain yang mulai masuk fase early recovery. Artinya kita sudah berbicara tentang identifikasi lokasi hunian sementara, kemudian mulai meriliskan berapa banyak KK yang akan sementara dipindahkan ke Huntara dan seterusnya. Ini untuk Aceh, sedangkan untuk Sumatera Utara eh, ini juga masih berjalan tanggap darurat di beberapa kabupaten, khususnya Tapanuli Raya, Tapanuli Utara, Tengah, dan Selatan. Tetapi di beberapa kabupaten lain sama halnya juga sudah mulai masuk early recovery, fase awal pemulihan, di mana kita sudah berbicara tentang penetapan lokasi huntara yang akan dibangun sesuai dengan jumlah KK yang ditetapkan oleh pimpinan daerah yang akan dipindahkan sementara ke Huntara. Untuk Sumatera Barat ini sedikit lebih maju, sudah ada satu titik lokasi Huntara yang sudah mulai dibangun, jadi 2 hari lalu itu sudah dilakukan peletakan batu pertama, dan kita harapkan dalam beberapa minggu ke depan ini sudah selesai sehingga fase nanti pemulihan awal di mana masyarakat sudah akan pindah ke Huntara sambil pemerintah membangunkan hunian tetap di lokasi yang benar-benar aman, ini sudah mulai berjalan. Gambarannya kira-kira demikian, Mbak Renata. Beberapa daerah ini sudah mulai berangsur pulih begitu ya Pak, recovery. Nah, saya ke Bupati Pd Jaya dulu, Pak Sibral. Sejauh ini kalau di Pd Jaya seperti apa Pak perkembangan penanganannya di sana? Ya, alhamdulillah atas dukungan dari pemerintah pusat yang berkomunikasi, kami para Forkopimda Kabupaten Jaya sudah melaksanakan penanganan dari semenjak awal terjadinya bencana banjir bandang ini, dan alhamdulillah sampai saat ini kami sudah melakukan uh, membantu dari semua masyarakat yang terdampak, dan sudah selesai kami melakukan evakuasi secara menyeluruh. Dan alhamdulillah sampai saat ini juga kami sudah menyalurkan bantuan pangan kepada seluruh masyarakat yang terdampak dari bencana banjir ini. Kemudian selanjutnya kami juga sudah dengan para Forkopimda dibantu TNI Polri serta para masyarakat umum lainnya, kami juga sudah melaksanakan pembersihan dari jalur utama yang memang akses untuk pendistribusian logistik kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak dari banjir bandang yang sampai. Pak Sibral, mungkin bisa disampaikan juga Pak, ini kan tadi sudah dijelaskan ada beberapa upaya yang sudah dilakukan dari Pemda. Nah, apa sejauh ini yang paling dibutuhkan? Mumpung ada Pak Aam juga dari BNPB, mungkin bisa disampaikan Pak? Ya memang sebagaimana kondisi yang terjadi saat ini, masyarakat pasti banyak yang membutuhkan penanganan kesehatan, baik obat-obatan di kerajaan tersebut yang memang masih kurang, mungkin itu sangat signifikan untuk penanganan pertama. Ada beberapa hal yang masih dibutuhkan ya. Mungkin responnya Pak Aam ini terkait dengan kebutuhan di Pd Jaya. Ya, untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendasar tadi
sependengaran saya karena suara kurang jelas, Pak Bupati tadi menyampaikan di sektor kesehatan ya. Di sektor kesehatan ini kami terus berkoordinasi dengan Dinkes Provinsi dan juga Kementerian Kesehatan. Kita memiliki data RSUD-RSUD yang sudah mulai berfungsi. Jadi kondisinya Mbak Renata, RSUD ini sebenarnya secara umum ini bisa berfungsi, tetapi yang perlu kita dorong lebih intens dan lebih banyak adalah kebutuhan-kebutuhan untuk operasional harian. Saya ambil contoh misalnya bahan medis habis pakai, jarum suntik, kemudian kaos tangan, karet dan seterusnya. Ini adalah keperluan-keperluan rutin yang memang untuk operasional rumah sakit itu dibutuhkan dropping logistik seperti ini yang mungkin daily atau per weekly yang harus kemudian direfill. Nah, ini yang terus kita dorong. Minggu lalu kami juga melakukan koordinasi dan preskon dengan Dinkes Provinsi Aceh bahwa prioritas untuk aktivasi RSUD ini fokus di pemenuhan kebutuhan barang medis habis pakai setiap hari ini. Karena kalau secara kondisi memang misalkan di beberapa tempat RSUD Tamiang misalkan yang paling parah kemarin itu sudah mulai berfungsi meskipun terkadang ketika hujan itu genangan masih ada di depan rumah sakit. Tetapi untuk secara umum itu RSUD sudah berfungsi, kelistrikannya juga sudah didukung oleh PLN meskipun masih terbatas pada layanan-layanan dasar. Bertahap nanti kita yakin tentu saja kalau misalkan logistik harian untuk fasilitas kesehatan ini sudah bisa kita penuhi dan itu terus kita penuhi. Tentu saja tidak hanya layanan dasar tapi masuk juga layanan-layanan tahap lanjut seperti operasi dan seterusnya, Mbak Renata. Baik, beragam upaya terkait sektor kesehatan masih terus diupayakan baik dari Pemda PD Jaya maupun juga dari BNPB. Kita rehat sejenak, Bapak-Bapak, masih ada yang ingin kami tanyakan terkait dengan berapa lama tenggat waktu untuk fase pemulihan ini, tapi kita jeda dulu, tetap di Breaking News Kompas TV. Saudara, kita kembali di Breaking News Kompas TV dan kita lanjutkan perbincangan kami dengan Kapus Datin BNPB Abdul Muhari dan juga Bupati PD Jaya Sibral Malasyi. Tadi kita menyambung apa yang sudah dibahas sebelumnya Bapak-Bapak ini terkait dengan pemulihan. Saya ke Bapak Bupati terlebih dahulu, Pak Sibral, ini bisa dijelaskan untuk di PD Jaya daerah yang paling terdampak parah bagaimana dan kemudian untuk pemulihannya sejauh ini seperti apa? Baik, saya dari Kabupaten PD Jaya menjelaskan sedikit yang memang sangat berpengaruh dan sangat dicak parah hari ini adalah di sektor lahan pertanian. Yang pertama mengenai masalah daerah bendungan irigasi yang secara menyeluruh 7 irigasi, bendungan irigasi adalah hancur diakibatkan dari bencana banjir dan banjir bandang ini. Sehingga kemungkinan di daerah sehingga dari kemungkinan terjadi ini mengancam dari lebih kurang 6.000 hektar sawah yang tidak memungkinkan untuk melakukan cocok tanam di tahun berjalan ini, sehingga masyarakat PD Jaya kemungkinan tidak dapat menanam padi sebanyak 6.000 hektar lebih kurang. Ini sangat mempengaruhi daripada ketergantungan masyarakat PD Jaya di sektor pertanian. Dan mata pencarian mereka di titik utama adalah di sektor pertanian, akan berpengaruh pada pendapatan mereka dan akan berdampak pada naiknya angka kemiskinan. Dan bisa jadi kondisi ini dikhawatirkan akan menimbulkan. Oke, Pak Sibral, berarti memang untuk lahan pertanian ini yang paling parah ya Pak. Pak Am, boleh responnya ini terkait dengan lahan pertanian kan sebelumnya untuk rekonstruksi rumah dan lain sebagainya. Kalau lahan pertanian dari BNPB ini seperti apa Pak? Ya, untuk kerugian saat ini kita mendata seluruh aspek kerugian, Mbak Renata. Jadi tidak hanya kerugian sifatnya rumah rusak, jembatan, jalan, dan lain-lain, tetapi juga saat ini kita melakukan pendataan yang lebih detail untuk kerugian seperti lahan sawah, ternak, kemudian aset-aset lain yang berkaitan dengan ekonomi.
Ada beberapa kebijakan juga yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan seperti keringanan atau penghapusan kredit dan lain-lain yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tapi ini untuk data kita taruh terus lengkapi. Kami menerima update data ini penghitungan setiap hari yang juga setiap malam dilaporkan oleh Bapak Kepala BNPB langsung kepada Presiden. Sehingga nanti penanganannya sifatnya lintas sektor yang berkaitan dengan pertanian. Tentu saja nanti kita akan koordinasikan dengan Kementerian Pertanian untuk kebijakan penggantian dan lain-lain seterusnya. Yang berkaitan dengan perumahan ini kami langsung berkoordinasi dengan Kementerian PKP dan BNPB sendiri. Jadi ini kami kumpulkan datanya, kami laporkan kepada Bapak Presiden, kemudian penanganannya akan lintas sektor dan kita harapkan juga bisa berjalan paralel dengan upaya tanggap darurat ini, Mbak Renata. Baik, berarti tidak hanya rumah, tidak hanya jalanan, jembatan, tapi juga dari sektor ekonomi, pertanian yang untuk perekonomian masyarakat itu juga akan ditanggung begitu ya, dan sekarang sedang didata kerugiannya. Pak Am, bisa diupdate juga kepada kami ini untuk update terkini korban sampai saat ini untuk di 3 provinsi bagaimana Pak? Untuk saat ini kami masih melakukan rekap penghitungan tiap provinsi, Mbak Renata. Memang kalau untuk data korban, ini operasi pencarian pertolongan di beberapa tempat, beberapa kabupaten itu sudah dihentikan karena sudah tidak ada korban hilang atau pelaporan nama korban yang masih hilang. Untuk Aceh itu yang masih dilakukan ada 6 kabupaten, Benar Meriah, Aceh Utara, Aceh Tengah, Biren, Aceh Tamiang, dan Nagan Raya. Sumatera Barat itu ada 4 kabupaten dan Sumatera Utara ada 3 kabupaten. Tinggal ini yang kami terus rekap data. Dan pada fase ini kami mensinkronkan data ini dengan data Dukcapil, Mbak Renata. Signifikansinya apa? Karena ini sangat penting supaya kita bisa paham korban ini terkadang ada korban yang atau jasad yang ditemukan oleh tim SAR itu sudah sebelumnya meninggal. Karena daerah terdampak banjir ini tidak hanya kawasan pemukiman, tetapi juga kawasan pemakaman. Sehingga ada jasad-jasad yang kemudian ditemukan oleh tim SAR ketika kita identifikasi korbannya ternyata ini dalam catatan sipil itu sudah meninggal. Nah ini kami identifikasi kembali karena ini nanti berkaitan dengan hak-hak ahli waris dan seterusnya. Ini terus kita lakukan di tempat-tempat yang sudah selesai fase pencarian. Ini kita lakukan identifikasi by name by address supaya nantinya kita benar-benar punya data yang valid yang berkaitan juga nanti dengan hak-haknya ahli waris. Posisi saat ini, Mbak Renata, ini masih tetap seperti kami sampaikan kemarin, itu total 1.016 korban, hilang 212 dan mengungsi 624.670 jiwa, Mbak Renata. Baik, upaya pencarian dan juga sinkronisasi data terus dilakukan dari BNPB. Terima kasih banyak Kapusdatin BNPB Abdul Muhari, dan sebelumnya tadi juga kita sudah berbincang dengan Bupati Pidi Jaya Sibral Malaysi. Terima kasih banyak Bapak-bapak, sehat selalu. Terima kasih, Mbak Renata. Dan saudara, demikian Breaking News Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa.